warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera untuk kita semua. Jadi, pada video kali ini kami akan membahas tentang laporan sistem informasi penjualan pada produk Bederma Kosmetik berbasis website. Nah, ada posisi dari laporan yang akan kita presentasikan, ada 4 pembahasan. Yang pertama kita akan memperkenalkan terlebih dahulu, kemudian masuk pada pendahuluan, dilanjutkan dengan project charter, dan juga ada kesimpulan dan saran. Baik, sebelumnya perkenalkan saya untuk memperkenalkan tim terlebih dahulu. Di sini saya sendiri, Lisdiana Dewi Masari, kemudian ada Riki Aprianto, kemudian ada Setna Yolandani, kemudian ada Muhammadiyah Ulhaq, Muhammad Panji Anugrah, Ayu Azarifulan, dan juga Fitriani. Baik, masuk pada pendahuluan, saya berikan kepada teman saya. Jadi yang dibahas pertama di sini adalah bagaimana kami membuat sebuah proyek dengan judul Sistem Informasi Produk Bederma Kosmetik berbasis website. Nah, seperti yang kita ketahui, kosmetik adalah bahan-bahan yang biasa digunakan di area luar badan. Mungkin biasanya digunakan di wajah, rambut, kuku, dan sebagainya. Di era globalisasi saat ini, teknologi informasi berkembang sangat pesat terutama pada penjualan online atau yang biasa kita sebut dengan online shop. Jadi online shop di sini adalah proses atau aktivitas di mana terjadinya jual beli barang melalui internet. Bederma Shop adalah sebuah usaha yang bergerak di bidang penjualan kosmetik brand lokal. Namun yang menjadi kekurangan di sini adalah Bederma Shop belum memiliki sebuah online shop. Maka yang menjadi rumusan masalah dari kelompok kami yaitu bagaimana kami merancang sebuah website untuk bisa digunakan Bederma ke depannya. Nah, mengapa kami membuat sebuah website? Karena website ini mudah dijangkau oleh semua masyarakat. Mungkin yang sebelumnya hanya mengenal Bederma Shop melalui toko offline, sedangkan orang luar kota belum mengenal. Nah, nanti karena adanya website ini, semua orang, semua masyarakat satu Indonesia pun bisa menjangkau Bederma Shop ini melalui website yang kami buat. Untuk lebih jelasnya akan dijelaskan oleh rekan-rekan saya. Ya baik, mungkin presentasi selanjutnya saya akan ambil alih tentang project description dan goals-nya. Nah, untuk project kami berjudul Sistem Informasi Penjualan Produk Bederma Kosmetik berbasis website dengan project number 01 yang untuk tanggal mulainya dari 25 Juli 2021 sampai 11 Desember 2021 dengan revision number belum tersedia. Nah, untuk project description and goals-nya sendiri, jadi sistem informasi penjualan produk Bederma Kosmetik ini adalah berbasis website yang dimana dirancang untuk memudahkan penjual dalam memasarkan produk secara online. Nah, dengan adanya website ini dapat meningkatkan omset penjualan karena yang awalnya hanya berjualan di satu daerah, dengan adanya website ini dapat mencakup seluruh Indonesia hingga mancanegara. Nah, website ini juga berfungsi sebagai pengembangan ilmu teknologi informasi dalam bidang marketing. Pada website ini, penjual juga dapat mengupload informasi mengenai produk kosmetik yang dijual, yang dimana terdapat nama produk, deskripsi produk, harga produk, dan hasil review mengenai produk dari konsumen sebagai evaluasi agar kedepannya lebih baik lagi. Penjual juga dapat menarik database penjualan dan presentasi penjualan produk di setiap bulannya. Nah, kemudian selain penjual itu, konsumen juga dapat terbantu dengan adanya website ini karena tersedia fitur seperti pemesanan produk kosmetik, metode pembayaran, ekspedisi produk yang dapat dikirim ke seluruh Indonesia, kemudian juga bisa mereview produk dan dapat memberikan rating penilaian terhadap produknya. Maka dari itu, kami membuat aplikasi berbasis website ini untuk meningkatkan omset penjualan produk kosmetik Bederma dan juga agar konsumen semakin mudah dalam memesan produk kosmetik ini. Nah, mungkin itu tadi adalah project description dan goals dari project kami. Mungkin selanjutnya akan diambil alih oleh teman saya. Terima kasih. Di sini saya akan menjelaskan mengenai deliverables. Nah, deliverables itu dokumen-dokumen yang akan kita lampirkan kepada klien-klien kita. Nah, di sini yang pertama ada SDPLN yang merupakan dokumen yang menyediakan pembagian kinerja yang sudah jelas bagi masing-masing anggota
serta digunakan sebagai alat untuk memantau proses yang harus diikuti dalam pengembangan perangkat lunak. Nah, kemudian ada SRS, adalah dokumen yang menyatakan kebutuhan perangkat lunak sebagai hasil dari proses analisis yang dilakukan dalam konteks pengembangan perangkat lunak. Nah, kemudian di sini ada SAD, yaitu dokumen yang menjelaskan tentang arsitektur proyek perangkat lunak yang akan kita kerjakan. Kemudian ada User Documentation, adalah dokumen yang menjelaskan secara detail alur sistem beserta seluruh fungsi yang ditampilkan pada situs setiap halaman sistem. Nah, yang terakhir yaitu ada Test Plan, yaitu dokumen yang berisi definisi, tujuan, dan sasaran pengujian dalam lingkup iterasi atau proyek. Nah, item-item yang dapat menjadi target pengujian, pendekatan yang akan kita ambil, sumber daya yang dibutuhkan, dan poin untuk diproduksi. Nah, selanjutnya setelah semua dokumen kita berikan, nah yang akan didapat oleh klien-klien kita itu berupa link aplikasi penjualan produk Biderma Kosmetik yang akan diberikan secara publik. Jadi linknya itu akan kita sebarkan, jadi orang tuh tahu kalau Biderma punya website sendiri, punya aplikasi sendiri untuk bertransaksi. Kemudian yang kedua ada pedoman pemeliharaan aplikasi. Nah, kita juga memberikan buku pedoman atau pemeliharaan untuk aplikasi itu sendiri. Kemudian yang ketiga ada pelatihan berupa operator aplikasi penjualan produk Biderma selama 3 hari dan kita membutuhkan 2 orang. Kenapa 2 orang? Karena yang sistem itu tidak bisa dipalai oleh 1 orang. Misalnya salah satu ada masalah, pasti yang satunya bisa membantu. Makanya kita butuhkannya 2 orang. Nah, kemudian yang terakhir kita memberikan garansi pekerjaan. Nah, aplikasi itu kan tidak selamanya baik-baik saja. Nah, kita memberikan garansi 3 bulan semenjak serah terima aplikasi Biderma ini. Kita akan memberikan garansi setelah 3 bulan kita serah terima aplikasi. Nah, jadi di sini ada terdapat beberapa batasan dari proyek yang akan kami buat. Di sini ada 4 batasan. Yang pertama, sistem informasi penjualan kosmetik Biderma ini hanya dirancang berbasis website. Yang kedua, sistem informasi penjualan kosmetik Biderma difokuskan sebagai wadah jual beli kosmetik. Jadi aplikasi ini dirancang hanya untuk melakukan transaksi jual beli. Jadi aplikasi ini tidak melayani konsultasi. Selanjutnya di sini, yang ketiga, sistem informasi penjualan kosmetik Biderma ini pembayarannya hanya dapat dilakukan dengan metode via online. Jadi aplikasi ini dirancang untuk pembayarannya hanya dapat via online seperti transfer, GoPay, ShopeePay. Jadi tidak dapat melakukan cash on delivery. Yang keempat, di sini sistem informasi penjualan Biderma ini hanya dapat diakses jika terkoneksi jaringan. Next, di sini terdapat kebutuhan fungsional. Di sini ada 8. Yang pertama ada login, yang kedua ada pengolahan data pengguna, yang ketiga pengolahan data produk, pengolahan data kategori, pengolahan data pembayaran, pengolahan data ongkir, pengolahan data pengiriman, dan logout. Langsung saja ke penjelasannya masing-masing. Yang pertama di sini ada login. Jadi login ini berfungsi untuk melakukan login pada saat pengguna masuk ke halaman website. Terus yang kedua, di sini pengolahan data pengguna berfungsi dalam memudahkan admin untuk mengolah data pengguna meliputi tambah data, edit data, dan hapus data. Selanjutnya di sini ada pengolahan data produk. Nah, ini berfungsi untuk memudahkan admin mengolah data produk meliputi tambah data, edit data, dan hapus data. Selanjutnya di sini terdapat pengolahan data kategori. Berfungsi untuk memudahkan admin dalam mengolah data kategori produk meliputi tambah data, edit data, dan hapus data. Selanjutnya di sini ada pengolahan data pembayaran, berfungsi untuk memudahkan admin dalam menginput data pembayaran meliputi simpan dan cetak. Selanjutnya di sini ada pengolahan data ongkir, berfungsi untuk memudahkan admin melihat data ongkir pelanggan. Terus yang ketujuh di sini ada pengolahan data pengiriman. Jadi pengolahan data pengiriman ini berfungsi untuk memudahkan admin melakukan input dan pengiriman pelanggan. Dan yang terakhir di sini ada logout, berfungsi untuk melakukan logout pada saat pengguna keluar dari halaman website. Next, di sini ada kebutuhan dan fungsional.
Hmm, Jadi kebutuhan non-fungsional ini merupakan kebutuhan tambahan yang tidak memiliki input, proses, dan output. Namun kebutuhan non-fungsional ini sebaiknya dipenuhi karena akan sangat menentukan apakah sistem ini akan digunakan user atau tidak. Kebutuhan non-fungsional ini dapat dikategorikan berdasarkan di sini terdapat 3 kebutuhan non-fungsional. Yang pertama, website harus dapat diakses dengan browser. Yang kedua, website harus dapat diakses oleh pengguna. Dan yang ketiga, di sini ada sistem website maupun database dilengkapi dengan password. Nah, jadi sehingga user ini yang terdaftar, jadi hanya user yang terdaftar yang dapat mengakses website. Next, di sini ada project milestones. Bisa dilihat pada tabel. Di sini ada tahapan-tahapannya. Yang pertama itu sourcing. Di sini dari kita mulai pada tanggal 25 Juli sampai 10 Agustus. Kemudian di sini ada project readiness dari 15 Agustus sampai 7 September. Kemudian di sini ada development page dari 15 Agustus sampai 17 September. Kemudian ada testing and reviews dari 8 September sampai 30 September. Kemudian lanjut lagi ke tahapan berikutnya, ada adjustment dari 4 Oktober sampai 7 November. Dan yang terakhir ini ada dokumentasi dari 11 November sampai 11 Desember. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan materi tentang summary budget atau tentang jenis pengeluaran pada proyek kami. Di sini ada 5 jenis pengeluaran. Yang pertama ada analisis sistem. Nah, itu harga satu harinya 100.000. Karena proyek kami memerlukan 5 hari, jadi menjadi 500.000 jumlahnya. Untuk jenis pengeluaran desain database sistem, satu hari harganya 150.000. Jika dikalikan 10 hari, maka menjadi 1.500.000 rupiah. Lalu ada jenis pengeluaran coding dan testing. Nah, satu harinya 350.000 rupiah, dikalikan 30 hari menjadi 10.500.000 rupiah. Lalu ada implementasi, untuk satu hari harganya 250.000 rupiah, jika dikalikan 14 hari menjadi 3.500.000 rupiah. Lalu yang terakhir ada maintenance dan training website. Nah, untuk satu harinya itu harganya 100.000 rupiah. Jika dikalikan 30 hari, maka jumlahnya 3 juta rupiah. Nah, dari jumlah total semua 5 jenis pengeluaran ini menjadi 18 juta rupiah. 18 juta rupiah total biayanya. Lalu lanjut ke materi assumptions, constraints, dan dependencies. Lalu maksudnya adalah interaksi user pada sistem ini, yaitu dengan menggunakan aplikasi website secara online. Jadi bukan aplikasi berbasis Android itu, dia kayak website kayak HTTP gitu. Lalu tujuan proyek ini agar memudahkan masyarakat atau pelanggan yang tidak sempat berbelanja ke toko yang jauh. Nah, jadi bisa belanjanya lewat online saja, lewat website. Nah, lalu tujuannya juga untuk mempermudah pelanggan dalam memilih berbagai kosmetik. Jadi bisa pilih-pilih lewat laptop ataupun HP yang mendukung website. Lalu adapun proyek ini tergantung mempunyai 2 poin. Nah, yang pertama ada human resource. Nah, meliputi project manager, programmer, sistem testing, sistem desain, dan sistem analis. Nah, yang mengembangkan proyek ini pada setiap bagian tugasnya sesuai kemampuannya masing-masing. Lalu yang kedua ada data informasi, registrasi Bederma Kosmetik. Nah, seperti contohnya data dari pelanggan yang sudah terdaftar atau registrasi pada website Bederma Kosmetik. Jadi, data-data mereka itu dijaga oleh proyek kami. Jadi, itu saja mungkin akan dilanjutkan oleh Saudara Dul. Saya persilahkan. Terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan melanjutkan penyampaian materi yang telah disampaikan oleh teman-teman saya sebelumnya. Materi yang akan saya sampaikan adalah Project Organization Structure.
Nah, apa sih Project Organization Structure ini? Project Organization Structure ini adalah struktur organisasi di dalam sebuah project yang dimana biasanya ada beberapa role-role tertentu yang diberikan kepada seseorang yang akan mengemban beberapa tugas yang akan nanti sesuai dengan role-nya tersebut, teman-teman semua. Nah, langsung saja di sini kami menetapkan ada 6 role di dalam project kami, yaitu yang pertama terdiri dari project manager yang diamanahkan kepada saudari Fitriani, yang dimana tugasnya tersebut adalah melakukan pembagian tugas. Dan yang kedua adalah kontrol tim project team. Dan yang terakhir tugasnya adalah bertanggung jawab atas berjalannya project tersebut dari awal sampai akhir tentunya ya teman-teman ya. Dan yang kedua di sini ada web developer, yaitu yang diamankan kepada saudari Sapna Yolandani yang bertugas melakukan pengembangan website. Yang ketiga di sini ada website designer teman-teman, yang diamanahkan kepada saudara Ricky Aprilianto yang tugasnya adalah mendesain interface daripada website tersebut yang akan kita buat di project tersebut. Dan yang keempat adalah website analis, yang dimana ada saya sendiri, Muhammad Diaul Haq, yang tugasnya adalah menganalisa terhadap rancangan dari website yang nantinya dibuat. Dan yang ketiga, kelima ada dokumentor, yaitu Muhammad Panji Adugrah yang tugasnya adalah dokumentasi pengerjaan proyek, dokumentasi dan pengembangan proyek gitu. Yang terakhir adalah tester yang diamanahkan kepada saudari Ayu Azari Wulan yang tugasnya adalah melakukan pengujian terhadap website, dan yang terakhir adalah memberikan feedback. Nah, lanjut project authorize. Nah, yang dimana project authorize ini di-approve oleh project manager yaitu saudari Fitriani pada tanggal 23 Juli 2021, dan yang kedua adalah di-approve oleh project support yang dimana ada saudari Listiana Dewi Milasari yang ditandatanganin pada tanggal yang di-approve pada tanggal 24 Juli 2021. Sekian saja dari saya, terima kasih. Jadi di sini saya akan melanjutkan materi. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dari materi yang telah disampaikan oleh rekan-rekan. Berdasarkan hasil laporan yang telah dibahas sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa sistem penjualan produk kosmetik Biderma ini hanya bisa diakses melalui website, dan untuk mengaksesnya memerlukan jaringan yang stabil. Nah, desain website kosmetik Biderma ini dibuat sesuai dengan kebutuhan konsumen, terdiri dari nama, deskripsi, harga, rating, dan review produk. Selain itu juga tersedia ekspedisi ke seluruh Indonesia. Website Biderma ini menyediakan fitur penjualan dan presentasi produk khusus untuk penjual. Fitur ini juga dapat berlangsung dan dapat diakses setiap bulan tanpa harus membuat laporan manual. Dan untuk saran, sebaiknya saat mengakses website Biderma ini, konsumen menyiapkan jaringan yang stabil agar saat proses pembelian produk Biderma tidak terjadi error. Nah, dan diharapkan website Biderma ini dapat membantu konsumen yang membutuhkan kosmetik serta membantu mengefisienkan waktu konsumen saat membeli produk kosmetik Biderma. Sekian. Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada teman-teman saya yang telah menyampaikan materinya. Presentasi kali ini telah selesai. Kurang lebihnya saya mewakili teman-teman semua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.